Cek cek, halo, suara saya sudah terdengar? Ya, sampun Ustaz. Izin kami buka dulu ya Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Mari kita senantiasa bersyukur dan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak-banyak kenikmatan dan karunia-Nya, dan termasuk kenikmatan diantaranya yaitu pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk live session ANB Academy yang pada malam hari ini akan membahas tanya jawab fikih ibadah, dan insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustaz Ahmad Ansori LC MPD Hafidhullah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman semua, di kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul ya untuk live session tanya jawab fikih ibadah, dan alhamdulillah Ustadz Ahmad Ansari sudah berada di tengah-tengah kita, dan izin kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Dino. Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah. Baik Ustadz, tanpa berpanjang lebar Ustadz, izin langsung kami bacakan ya Ustadz pertanyaan dari teman-teman. Dari Bismillah. teman-teman semester 1 terlebih dahulu, insyaallah. Baik Ustadz, pertanyaan yang pertama. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apakah debu harus berupa kotoran seperti pasir halus di benda yang lama tidak dibersihkan, atau debu apapun dimanapun, termasuk seperti di pakaian kita sendiri, di sandaran set kendaraan dan yang lainnya, ini termasuk debu yang boleh dipakai untuk tayamum? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik. Debu yang dibolehkan untuk bertayamum sebagai ganti wudhu itu adalah debu yang suci. Oke, mau ada di manapun. Yang penting dia adalah debu. Dan kita bisa meyakini, bisa memastikan atau berdasarkan prasangka kuat di situ ada debu. Kalau kita tidak bisa memastikan atau berdasarkan prasangka kuat kita di situ ada debu, maka tidak boleh. Maka hukumnya benda tersebut tidak berdebu. Ya, contohnya misalnya bertayamum di dalam pesawat. Kemudian dia menempelkan tangannya pada kaca pesawat atau pada jok pesawat. Ya, kalau dalam kondisi ini bisa diprasangkai kuat pada media tersebut tidak terdapat debu. Karena sangat minimnya interaksi kabin pesawat dengan dunia luar, ya kan? Apalagi dibersihkan secara rutin, kemudian divakum, ya kan? Nah, jadi potensi di situ ada debu tidak mungkin atau kecil. Nah, terus gantinya gimana? Mungkin kalau pesawat mungkin sentuhkan tangan pada media-media yang lebih meyakinkan di situ ada debu, seperti sepatu kita atau telapak sepatu kita seakan suci, karpet. Nah, jadi itu perlu diperhatikan, tidak sembarangan nempel. Ya, sebagian orang meyakini setiap benda di muka bumi itu di situ ada debu, belum tentu. Jadi harus berdasarkan keyakinan, yakin karena dia melihat adanya wujud debu, atau prasangka kuat karena potensi ada debu di situ sangat kuat, walaupun sangat tipis. Jadi lebih baik hati-hati ya, cari medan yang betul-betul Anda yakini di situ ada debu. Nah, kemudian kriteria debu itu yang boleh untuk tayamum, ini bukan debu, bukan soal debunya kotor atau tidak. Tidak ada debu yang tidak kotor. Debu itu kotor. Jadi debu yang suci. Suci itu belum tentu bersih juga. Ya kayak debu. Sebagaimana najis itu belum tentu kotor. Seperti daging, mungkin daging apa ya? Babi ya mungkin ya. Daging babi yang sudah dibersihkan, yang sudah diolah kan bersih untuk najis. Jadi kalau najis itu kan kotor secara syar'i, suci itu kotor secara syar'i. Gitu.
Nah, jadi yang penting debu itu suci, tidak terkontaminasi oleh najis. Silahkan digunakan untuk tayamum. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. salam. Apakah muntah itu najis? Kemudian bagaimana cara membersihkan najis di lantai yang terkena muntah atau najis secara umum? Apakah asal hilang wujud, bau, warna dan rasa, atau harus ada tata cara seperti harus ada air yang mendatangi najis, bukan najis yang dicelupkan ke air pada kasus pakaian terkena najis? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Baik. Sebelum berbicara muntah itu najis, saya ingin berikan pendekatan supaya kita bisa memahami secara runut hal-hal yang keluar dari tubuh kita ini najis atau tidak. Termasuk nanti untuk pendekatan menjelaskan status muntah ya. Para ulama membagi benda-benda yang keluar dari tubuh manusia itu menjadi tiga jenis hukum. Tiga jenis hukumnya. Yang pertama, benda yang disepakati najisnya, yaitu seperti air seni, air kencing, kemudian air wadi, air madhi, kemudian darah, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah benda yang disepakati kesuciannya. Contohnya apa? Contohnya keringat, air liur, terus dahak. Yang ketiga, benda yang diperselisihkan kenajisannya atau kesuciannya. Contohnya apa? Contohnya adalah air madhi. Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan itu tidak najis. Air madhi, air mani, ya kan? Sebagian mengatakan najis, sebagian mengatakan suci. Nah, masih diperdebatkan. Terus cairan yang keluar dari lambung, lendir yang keluar dari lambung. Ini juga diperdebatkan ya, termasuk di sini muntahan. Jadi muntah itu termasuk cairan atau benda yang diperdebatkan para ulama tentang status kesucian atau kenajisan. Nah, pendapat yang kuat apa? Wallahu a'lam. Pendapat yang kami pegang dalam hal ini adalah muntahan itu najis jika telah berubah warnanya atau sifatnya. Ya, kalau belum berubah baru masuk tenggorokan kemudian keluar, ya, belum ada perubahan di sifatnya. Sifatnya mencakup warna, bau, ya warna, bau dan rasa ya. Berarti belum najis. Baru masuk langsung keluar gitu. Nah, ini tidak najis. Tapi kalau sudah berubah rasanya, baunya, ya kan, warnanya, sifatnya, ini najis. Dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'i. Orang yang mengambil kembali pemberiannya itu seperti anjing yang memuntahkan muntahan lalu kemudian dia menelan kembali atau memakan kembali muntahannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan muntahan itu, menelan kembali muntahan itu sebagai permisalan sebuah perbuatan yang haram, yaitu mengambil kembali apa yang sudah dia hibahkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya muntahan itu hukumnya najis, hukumnya najis. Oke, nah kalau najis, gimana cara membersihkannya? Ya, seperti kita membersihkan najis-najis yang lain, ya, menggunakan benda, menggunakan sarana yang bisa menghilangkan sifat najis. Yang paling utama adalah air. Gitu ya. Ukurannya apa? Hilangnya najis karena muntahan atau yang lainnya, ya hilangnya sifatnya. Sifat yang mencakup warna, rasa, dan bau. Gitu ya. Itu Allah alam. Nah.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Afan, saya agak bingung dengan penjelasan mengenai kotoran cicak. Jika saya sudah berwudu dan akan sholat, lalu di sajadah ada kotoran cicak, berarti saya hanya perlu menyingkirkan atau membuang kotoran tersebut, kemudian cuci tangan saja dengan sabun dan tidak perlu berwudu lagi. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Baik, cicak itu tentang hukum kotoran cicak itu kembali kepada status cicak. Cicak itu eh, binatang yang memiliki darah mengalir atau binatang yang tidak memiliki darah mengalir, gitu ya. Kalau dia tergolong binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya maka tidak najis, tidak najis. Tapi kalau cicak itu termasuk hewan yang memiliki darah yang mengalir, maka najis. Sebagaimana yang berlaku pada hewan-hewan yang memiliki darah mengalir. Nah, coba saya pengen tanya sama para peserta NB Academy ya, tentang hukum kotoran hewan. Coba tolong dijelaskan kaedah yang bisa menjawab status kotoran hewan yang memiliki darah mengalir. Saya mau gantian tanya sama para peserta. Ya, silakan. Silakan ditulis. Atau boleh diizinkan sebentar ya oleh admin untuk open mic. Silakan. Silakan bisa resen bagi teman-teman yang hendak menjawab. Akan Silakan kami ya. bantu untuk unmute. Tawaduk semua, Ustaz. Aku mau tunjuk aja kalau tahu tuh. Silakan, Aku Ustaz. biar saya tunjuk aja. Ya, tunjuk yang ikhwan aja ya. Coba Mas Eko. Boleh Mas Eko. Mas Eko N. Silakan. Silakan kepada Pak Eko. Bisa unmute ya. Halo Pak Eko. Tampaknya masih tawaduk kayaknya Mas. Coba yang lain, ini ada nama yang cukup unik ini. Elizabeth Bridget. Ini nama cewek atau cowok ya? Elizabeth Bridget. Ini nama mungkin beliau mualaf atau nggak tahu ya, mungkin mau belajar Islam dan berproses atau seperti apa ya. Makanya saya penasaran. Silahkan Mbak atau Mas Elizabeth. Nah, Assalamualaikum Ustadz. iya Ibu, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Afwan Ini namanya ya. memang Elizabeth ya Bu ya? Iya Ustadz, dulunya Katolik Ustadz. Oh, Masya Allah. Oke, oke. Alhamdulillah atas nikmat hidayah Islam. Silakan Ibu. Afwan Ustadz, bagaimana Ustadz? Eh, Sebutkan atau jelaskan kaidah yang bisa menjawab status kotoran hewan yang memiliki darah mengalir. Haram ya Ustadz ya? Apakah apakah kotorannya itu najis Oh, ataukah najis. najis ataukah suci? Untuk Najis. menjawabnya, sebuah kaidah yang sudah diajarkan di NB Academy. Nah, mungkin bisa disebutkan kaidahnya. Apa ya Ustadz? Najis ya Ustadz ya? Bisa najis, bisa suci juga. Nah, kapan dia najis, kapan dia suci itu? Hmm. Jadi kotoran hewan yang memiliki darah mengalir itu kapan dianggap najis, kapan dianggap suci.
terutama hewan darat ya Bu ya, hewan darat maksud saya. Kalau hewan air semuanya suci ya, dari yang berdarah maupun tidak. Dan hewan darat ini seperti sapi, kuda nil, gajah, ya, anjing, ya kan. Apa Ustadz, maaf. Belum bisa jawab, Ustadz. Baik, nggak apa-apa Ibu ya. Barakallahu fiik. Jadi untuk hewan yang memiliki darah mengalir, itu maksudnya adalah hewan darat ya. Kaedahnya kalau hewan itu hewan yang halal, maka kotorannya suci. Seperti kotoran kambing, kotoran sapi, dan yang lainnya. Kotoran ayam, ya kan? Itu suci, tidak najis. Karena hewannya halal. Tapi kalau hewannya haram, maka najis. Seperti kotoran anjing, kotoran babi, ya, kotoran harimau, dan yang lain sebagainya. Nah, itu najis. Baik, kita kembali ke cecak. Jadi para ulama memperdebatkan cecak ini hewan yang memiliki darah mengalir atau tidak. Kenapa terjadi perdebatan di kalangan para ulama? Kalau bagi ulama yang mengatakan cecak itu tidak memiliki darah yang mengalir, ya, oh berarti kotorannya suci. Tapi bagi ulama yang mengatakan cicak itu, ya, cicak itu tergolong hewan yang darahnya mengalir, maka najis. Kenapa najis? Ya karena cicak itu haram. Haram kan cicak itu. Karena Nabi memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Semua hewan yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh itu haram. Karena saya tanya kepada para peserta ini, yang pernah observasi kepada cicak, yang mungkin baru saja bunuh cicak. Cicak itu sebetulnya punya darah mengalir atau enggak? Nah, cicak itu darahnya ngalir atau enggak? Nah, mana komentarnya? Silahkan berkomentar. Cicak itu memiliki darah mengalir atau tidak? Oh, sudah muncul. Ya, Mbak Vini, Mbak Sari, Mbak Ilmi, Mbak Putri, Umu Fabi, dan Mas Azka semuanya mengatakan tidak ya. Tidak semua, tidak semua. Cicak itu tergolong hewan yang tidak memiliki darah mengalir ya. Ini ijma para peserta ANB Akademi ini. Bukan ijma, mungkin pendapat jumhurnya ya. Semua yang merespon mengatakan tidak. Oke. Berarti sudah observasi ya. Mungkin baru saja bunuh cicak. Baik. Cicak itu kalau kita kembali kepada penjelasan yang ilmiah, cicak itu adalah binatang yang memiliki jantung. Tidak? Ya. Cicak itu memiliki jantung. Dan kalau dipotong ekornya atau disembelih, itu ada darah, walaupun sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat, karena darahnya cicak ini sedikit. Nah, sedikit ini bisa digolong berdarah, atau bila digolongkan tidak berdarah karena sedikit. Nah, kalau pendapat yang saya pilih, ya kami lebih condong pada cicak itu binatang yang berdarah, mengalir. Kenapa? Karena dia memiliki jantung. Dan karena dia memiliki jantung, maka dia punya pembuluh darah di dalam tubuh. Ya. Nah, ini berdasarkan penjelasan para ilmuwan. Jadi, kita kembalikan kepada penjelasan ilmuwan. Nah, maka dalam hal ini kami menilai bahwa cicak itu tergolong pada hewan yang berdarah mengalir, sehingga kotorannya najis. Najis. Nah, kalau sudah najis, kita tahu najis, ya tidak serta-merta kita terima demikian. Ada rinciannya dalam praktek, ya, dalam prakteknya di kehidupan yang nyata ya. Cicak itu binatang yang susah kita hindari. Ya, banyak di mana-mana ya. Kotorannya juga banyak, susah untuk dideteksi. Maka pada keadaan-keadaan di mana kotoran cicak itu tidak banyak, maka dimaafkan.
Ya, jadi segala yang najis kalau tidak banyak kan dimakan. Jadi kaidah yang berlaku dalam taharah dalam taharah itu najis yang sulit dihindari dan sedikit maka dimaafkan. Tapi kalau banyak ya mungkin itu bisa disebut najis. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz yang sangat terinci tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Afan, saya belum terlalu paham berkaitan dengan perbedaan madhi, mani, dan wadi. Apakah bisa dijelaskan lagi Ustaz dengan penjelasan mungkin yang ringkas agar bisa dipahami oleh kami? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Mohon diperhatikan baik-baik semua yang hadir di sini karena sudah balik semuanya. Ini ilmu yang fardu ain wajib diketahui oleh setiap muslim yang sudah balik. Karena kalau salah paham bisa menganggap sesuatu yang najis itu suci atau yang suci itu najis. Nah, ini repot ya, ini bahaya karena berkaitan dengan sholat kita. Perbedaan madhi, mani, dan wadhi. Madhi itu adalah saudaranya mani. Madhi, saudaranya mani, sama-sama M. Sama-sama M ya. Madhi itu saudaranya mani. Kalau wadi itu saudaranya air kencing. Ya, wadi pakai W, pakai waw kalau dalam bahasa Arab. Itu saudaranya air kencing. Ya, maksudnya gimana? Madhi itu keluar sebelum atau menyertai mani. Biasanya keluarnya sebelum air mani, yaitu madhi. Tapi kalau wadi, biasanya keluar setelah air kencing. Dia menyertai air kencing. Biasanya keluarnya setelah air kencing. Itu dari sisi klasifikasinya ya, supaya kita mudah mengingat. Dia ini condong ke sana atau condong ke mani atau condong ke air kencing. Karena kalau mani dan air kencing adalah dua zat yang kita mudah untuk kan. Nah, itu. Terus perbedaannya dari sisi apa ya? Sifat-sifatnya. Dari sisi oke, sifat-sifatnya. Madhi itu sifatnya kental ya. Kriteria ya. Madhi itu kriterianya dia ini kental dan bening. Kental dan bening. Kalau wadi ya sama juga. Kental dan bening sama. Kriterianya sama. Dari sisi tekstur dan warnanya sama. Kental dan bening. Gitu ya. Jadi kalau ada orang kencing, habis kencing keluar ya cairannya. Cairan Ustaz. Nah, cairannya gimana? Mas, cairannya yuk encer Ustaz. Encer. Cairannya kental apa encer Mas? Encer Ustaz. Oh, berarti Anda ngompol. Oh, berarti Anda kencingnya belum tuntas. Berarti itu sisa air kencing. Tapi kalau yang keluar itu wadi, maka wadi itu seperti mahdi ya kriterianya, sifatnya. Dia kental, dia jernih. Nah, terus yang membedakan dari sisi apa nih yang membedakan? Kalau dari sisi genre tadi sudah ya. Dari sisi klasifikasi ikut mana, kubu mana ya. Yang membedakan adalah rasa ketika keluar. Atau penyebab. Penyebab atau rasa ketika keluar. Kalau madhi, penyebabnya adalah syahwat. Disertai syahwat. Tapi kalau wadi, tidak disertai syahwat. Gitu ya, tidak disertai syahwat. Kesimpulannya gimana? Kita bisa membedakan mani, wadi dan madhi. Kalau mani itu saudaranya, madhi itu saudaranya mani, wadi saudara air kencing. Terus juga madhi keluarnya dengan syahwat seperti mani,
Demikian juga kalau wadi tidak stay syahwat. Nah, kalau perbedaannya nih sekarang supaya lebih jelas lagi, ya, perbedaan madhi dengan mani, karena kalau wadi kan jauh dia. Perbedaan madhi dengan mani. Sebelum bicara perbedaan, kita bicara persamaan dulu. Persamaannya apa? Sama-sama keluarnya karena syahwat. Sama-sama keluarnya karena syahwat. Bedanya di mana, Ustaz? Bedanya di proses keluar dan sifatnya. Kalau mani keluarnya tidak memancar, itu mani. Dan biasanya keluar sebelum madhi maksud saya ya. Kalau madhi keluarnya tidak memancar dan biasanya keluarnya sebelum mani. Tapi kalau mani keluarnya memancar. Kemudian dari sisi kriteria atau sifat, kalau madhi itu bening dan kental ya. Bening dan kental. Tapi kalau mani itu biasanya keruh dan kental. Keruh dan kental. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Karena ini ilmu fardhu ain. Wallah alam. Cukup Ustaz ya? Cukup. Oke, baik. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya tadi. Masyaallah semoga kita dapat memahami semua karena sangat penting ya untuk kita semua karena sudah balik ke semua. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Masya Allah sebenarnya pertanyaan banyak banget Ustaz. Semoga nanti bisa terjawab seenggaknya setengah ya Ustaz ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Semoga Allah merahmati Ustaz dan tim beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pada materi 1 Ustaz, ada kalimat dan toharoh badan tidak mungkin terwujud dengan adanya najis syirik. Saya tidak paham dengan kalimat ini. Apakah boleh dijelaskan Ustaz dari makna dari kalimat tersebut? Jazakumullahu khairan. Jadi najis itu ada dua macam ya, Bapak Ibu. Ada najis hissi, ada najis maknawi. Najis hissi itu najis dalam bentuk yang konkret. Dalam bentuk dia berwujud, dia bisa dirasakan. Nah, itu namanya najis hissi. Contohnya benda-benda najis yang kita kenal. Air seni, hewan yang haram dimakan, kotoran hewan yang haram dimakan. Itu namanya najis hissi atau najis yang konkret. Kemudian yang kedua ada najis maknawi atau najis yang disebut najis abstrak. Najis yang bersifat abstrak karena dia tidak berwujud, tidak berbentuk. Karena dia untuk menyebut status. Ya, apa itu contohnya? Contohnya syirik. Allah katakan dalam Al-Quran, innamal musyrikina najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan diperbolehkan mereka itu mendekati Masjidil Haram setelah penaklukan kota Mekah. Allah menyebut orang-orang musyrikin itu najis. Nah, najis di sini maksudnya adalah najis karena kesyirikan mereka. Jadi najis di sini adalah najis makna, najis yang bersifat abstrak, najis yang untuk menyebut keyakinan mereka, ya kan ya, akidah mereka yang menyebutkan Allah. Meskipun seandainya dia ini secara badan suci, sudah mandi bersih-bersih, tidak ada najisnya secara hissi atau secara konkretnya, tapi dia tetap najis secara abstraknya, yaitu keyakinannya yang selalu bersemayam dalam hati dan pikirannya, itu najis. Gitu ya. Tadi ungkapannya gimana, Mas? Afwan gimana Ustaz? Tadi ungkapan yang dibingungkan apa tadi? Dan toharoh badan tidak mungkin terwujud dengan adanya najis syirik Ustaz. Nah, taharah badan tidak akan terwujud dengan adanya najis syirik. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya orang tadi meskipun seorang yang musyrik badannya bersih suci secara hissi karena dia udah mandi bersih-bersih, pakainya di laundry dan terkumpul segala syarat
di mana badannya atau pakaiannya itu dianggap suci, maka tetap dia sebagai orang yang najis. Najis apa? Najis yang maknawi. Itu tidak akan bisa dibersihkan dengan air, bahkan dengan 7 kali basuhan atau 1 kali menggunakan tanah. Nah, seperti membersihkan najis yang paling berat secara hissi, atau secara konkret itu najis anjing ya. Nah, tidak akan bisa bersih. Karena untuk membersihkan najis maknawi itu harus dengan apa? Harus dengan dia belajar, kemudian dia mencerna ilmu, memikirkan, sehingga menerima kebenaran bahwa Allah itu Tuhan yang esa. Nah, sehingga dia mengkafiri Tuhan yang sebelumnya, sesembahan yang sebelumnya. Seperti tadi Elizabeth yang dulu beragama Katolik. Ya, dia mendapatkan hidayah, beliau mendapatkan hidayah setelah proses berpikir, mencari kebenaran. Kemudian dia menerima Islam. Nah, itulah caranya membersihkan najis maknawi. Nah, wallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, berdasarkan materi, najis mughaladoh disucikan dengan 7 basuhan dan salah satunya dibasuh menggunakan tanah. Apakah menggunakan tanah itu bersifat mutlak ataukah boleh diganti dengan sabun atau pasir misalnya? Dan bagaimana Ustaz untuk prakteknya, cara membasuhnya? Apakah di basuhan keberapa tanah itu digunakan Ustaz? Apakah di yang pertama ataukah di yang keberapa Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan Ustaz. Kalau mau pakai mazhab Syafi'i, Hambali, Syafi'i dan Hambali, Maliki. Mohon maaf. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Selain Hambali ya, maka harus pakai tanah. Harus pakai tanah. Tapi kalau berdasarkan pemahaman dari hadis yang disimpulkan oleh mazhab Hambali, maka boleh pakai sabun atau benda yang memiliki fungsi yang sama. Memiliki fungsi sama selain air yang bisa membersihkan, gitu maksudnya. Gitu ya. Pendapat yang kuat gimana? Jadi kita ketika memahami persoalan fikih melalui pendekatan pemahaman para ulama dengan berbagai perbedaan mazhabnya, kita itu akan lebih berhati-hati dalam beragama. Berhati-hati dalam menjawab. Karena memang agama ini yang paling mahal. Tidak boleh kita sembarangan mengklaim, menyimpulkan sebuah hukum hanya berdasarkan pikiran kita sendiri, tidak ada ulama yang mendahului. Dalam permasalahan ilmiah, di dunia penulisan ilmiah, itu saja kita tidak boleh sembarangan menyebutkan pengertian, ya, definisi, terminologi dari sebuah istilah tanpa ada pendahulu dari para ahli. Ya, dalam beragama tentu lebih harus disikapi hati-hati karena agama ini yang paling mahal. Kita ini berinteraksi dengan Allah itu dengan agama kita, dengan cipta kita dengan agama kita. Nah, gitu ya. Baik, kita kembali kepada pembahasan. Pendapat yang wallah alam yang lebih menenangkan bagi kami adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ya, Syafi'i, ya, kemudian Maliki dan yang lainnya, bahwa tetap yang diwajibkan menggunakan turab. Turab itu apa? Tanah. Turab itu tanah. Jadi pakai tanah. Kenapa? Ya karena penyebutan tanah itu secara nas di dalam hadis. Secara nas itu apa? Artinya tanah itu disebutkan secara gamblang di dalam sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb sab'a marwatu lahunna bit-turab. Bersihkanlah bejana kalian yang bekas dijilati anjing sebanyak 7 kali basuhan. Yang pertama menggunakan turab, menggunakan tanah. Nabi menyebut secara gamblang, tidak dengan menggunakan diksi yang multitafsir. Turab itu jelas. Turab itu satu makna yaitu tanah. Udah, ini karena Nabi sebutkan secara nas melalui lisannya yang mulia, maka ya sudah
dicukupkan pakai tanah, harus pakai tanah, gitu ya. Dan bisa jadi alasan yang kedua kenapa tanah itu lebih kuat, ya. Alasan yang kedua sebagai alasan pendukung. Tadi alasan primer. Kalau ini alasan yang sekunder, yaitu bisa jadi dalam tanah itu mengandung zat yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang terdapat pada air liur anjing. Kenapa Nabi memerintahkan dengan tanah khusus khusus membersihkan air liur anjing? Itu pasti ada hikmahnya. Kalau tidak percaya, teman-teman silakan buka Google Scholar, kemudian cari jurnal yang menjelaskan, yang mencantumkan hasil penelitian para saintis tentang manfaat tanah dalam membunuh bakteri pada air liur anjing. Itu saya jujur, saya belum membaca. Tapi saya yakin Rasulullah itu benar. Saya yakin. Pasti tepat dan pasti relevan. Silakan dibuktikan sendiri. Ya, itu ya. Demikianlah sikap yang tepat dalam menyikapi ilmu sains yang mendukung agama Islam. Kebanyakan ilmu sains hasil penelitian para ahli itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Quran dan Sunnah, tidak yang bertentangan. Karena ini kebenaran. Islam ini dari Allah, Tuhan yang menciptakan semesta alam dan tahu semuanya. Ini mukjizat juga. Dalam hal ini silahkan teman-teman bisa cari. Saya yakin apa yang disampaikan Nabi itu benar. Ya, dalam tanah itu terdapat obat yang bisa membunuh bakteri yang ada pada air liur anjing. Ini juga penjelasan ini saya malah bacanya dari Syarh Mumti' ya, dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara memercikan air untuk mensucikan najis mukhafafah Ustaz? Apakah cukup percikan sedikit atau harus sampai basah, benar-benar basah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Membersihkan najis menggunakan percikan air, karena najis yang ringan, itu adalah berdasarkan prasangka kuat kita, semua area yang terkena najis mukhaffafah atau najis ringan itu terjangkau oleh percikan air. Itu aja udah. Tidak harus basah. Kalau basah ya harus dikumbasi sah. Yang namanya dipercikan, an-nabhu, dipercikan, itu tidak boleh basah. Kalau basah berarti berlebihan. Dan kita dilarang oleh Allah, oleh Nabi SAW untuk beragama itu berlebihan. Agama ini itu mudah. Ya kan ya? Halakal mutanatti'un, kata Nabi. Hancurlah, celakalah, kalahlah orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Dia akan kalah, dia akan menyerah. Sehingga dia akan futur dari dia beragama, beribadah. Jadi, ikuti tuntunan Rasulullah SAW, itu sudah porsi yang pas kita sebagai manusia. Untuk kita sebagai manusia. Jadi percikan, ya sudah, percikan. Jangan sampai basah. Ya kan ya? Sampai batasan apa kita mercikan? Sampai berdasarkan keyakinan atau prasangka kuat kita, area yang terkena najis mukhaffafah itu terkena jangkauan percikan. Nah, itu. Kita aja batasannya seperti itu ya. Wallah, Ustaz, tapi nggak hilang najisnya. Jelas nggak hilang, namanya juga cuma dipercikan. Bisa dianggap itu hanya sebatas formalitas, tapi ini keringanan yang diberikan oleh syariat. Kita terima, ya. Dan itu sah untuk menyatakan itu sudah suci, karena ini ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Gitu ya. Wallah a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Apabila kucing kita buang air kecil di kasur kita, bagaimana cara membersihkannya? Apakah cukup dilap permukaan kasur dengan lap basah lalu dikeringkan dengan kipas angin?
Atau seperti apa Ustaz? Karena jika harus membasuh sampai basah kuyup, tentu sangat sulit, apalagi kasur sekarang kan kasur busa yang tebal Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, kalau mau paling gampang ya dan bersih, beli kasur baru, ganti kasur. Ya karena memang kasur itu nggak bisa cuci ya. Biasanya kasur itu tidak bisa kena air. Ustaz nggak ada duit membeli kasur. Ustaz. Kasurnya juga masih bagus ya sudah. Kalau tidak bisa mengganti kasur dengan kasur yang baru, ya silakan dibersihkan tanpa harus merusak kasur. Ya. Silakan dibersihkan. Sekarang kan ada mesin penyedot itu. Silakan dibayurkan air atau dilapkan air sampai bisa menghilangkan sifat najisnya, kemudian bisa disedot pakai mesin penyedot itu kan. Kalau tidak ada juga, ya kalau tidak ada sudah dilap aja semampunya, dilap, bisa dijemur, ya dijemur, dikeringkan, hair dryer, atau kalau pakai kipas angin, ya kalau saya tidak sarankan ya pakai kipas angin, karena itu nanti takutnya jadi sifatnya itu terbang dalam keadaan lembab, najis itu berpindah dari media yang lembab, takutnya malah menyebar. Kalau mau dikeringkan, biarlah menguap di luar, dijemur, gitu ya. Atau dikeringkan pakai hair dryer yang panas, jadi uapnya itu langsung memuai. Gitu kan. Jadi dibersihkan semampunya, dilap, jangan membersihkan sampai merusak kasur. Dengan beli kasur aja, jangan merusak kasur. Dibersihkan semampunya. Kalau tidak bisa, ya jangan sampai diulang lagi lah. Dikasih briefing lagi. Dikasih pengertian lah kucingnya. Jangan sembarangan buang air. Atau diberilah kamar sendiri kucingnya. Gitu kan? Atau yang penting jangan menyentuh kasur itu dalam keadaan basah. Ustadz sudah berbagai upaya, nggak hilang. Ustadz sudah dilap, nggak hilang. Baunya masih ada. Ya berarti masih najis. Berarti ya, yang penting Anda tidak menyentuh area itu dalam keadaan basah, maka najisnya tidak berpindah. Nah, itu sudah paling terakhir tuh ya. Itu paling terakhir ya, wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah izin bertanya Ustaz. Jika ada ember berisi air, lalu terdapat bangkai tikus, apakah airnya bisa digunakan untuk bersuci Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Oke, baik. Bangkai tikus itu najis apa enggak? Najis apa enggak, Bapak Ibu? Pertanyaannya mungkin pertanyaan Bu Fani ya. Bu Fini, Dirga. Mirip-mirip ya. Baik, najis dan akan diharam. Baik, bagus. Jadi bangkai tikus itu najis ya. Bangkai tikus najis. Jangankan bangkai tikus. Bangkai sapi aja najis ya. Nah, bangkai. Namanya bangkai itu kan haram. Walaupun binatangnya halal, mati sebagai bangkai najis. Apalagi tikus yang memang hidup dan matinya haram. Najis, gitu kan ya. Bagus. Jadi bangkai tikus masuk ke bak. Ya kan, ke bak ya. Ke bak po ember. Nah, nih coba perhatikan kaidah ini supaya mudah menjawab status air yang terkontaminasi benda najis. Ya. Nabi mengatakan idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Jika air itu melebihi 2 kullah, maka tidak akan terkontaminasi oleh najis. Nah, sekarang sambil saya selesai menjelaskan, ada yang bertugas mencari konversi 2 kullah itu berapa liter.
Nanti dilaporkan di chat ya, Bapak Ibu ya. Bagi tugas kita pegang ngantuk. Nah, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, bisa menemukan sebuah kaidah untuk memahami najis yang terkontaminasi, najis yang bercampur benda suci seperti air. Kita apa? Kalau air itu melebihi dua kullah dan tidak ya kemudian terkena najis, tercampur najis dan tidak sampai merubah warna, aroma dan rasa air itu, maka tidak najis. Tapi kalau airnya kurang dari dua kullah, kecemplungan benda najis, walaupun sifatnya tidak berubah, yaitu rasa, bau, dan warnanya, maka dihukumi najis. Paham? Paham ya? Kalau lebih dari dua kullah terkena najis, maka tidak najis kalau sifatnya tidak berubah. Najisnya kalau sifatnya berubah. Tapi kalau kurang dari dua kullah, mau sifatnya berubah ataupun tidak, tetap najis. Sekarang, ember itu biasanya nyampe dua kullah atau tidak. Nah, kan? Kita lihat dulu. Dua kullah itu sama dengan berapa liter? Dua kullah itu ada yang menyebut 380 liter dari Pak Slamet. Ada yang menyebutkan Mas Hilmi, Umu Fabi, antara 260 sampai 270 liter. Pak Ahmad Solah 321. Ibu Elizabeth 321. Baik, kita ambil ya yang paling hati-hati. Yang paling hati-hati adalah yang paling sedikit konversinya, yaitu 260 liter. Nah, itu aja ya. Kita lebih hati-hati. 260 liter. Nah, sekarang ember itu bisa menampung volume air sebanyak 260 liter atau tidak. Nah, tergantung besar embernya. Kalau embernya ini sebesar drum, bisa menampung sebesar itu, sebanyak air itu, ya berlakulah kaidah dua kula tadi. Biasanya ember itu tidak sampai segitu. Ember kamar mandi, ember cat, itu nggak sampai segitu kan. Begitu ada tikus nyemplung renang di situ, jangankan bangkai, masih hidup pun tetap najis. Ya kenapa? Ya namanya tikus, air liurnya pasti ngecas di situ, ya kan ya. Ya kan bekas kotorannya mohon maaf, di duburnya atau kemaluannya, nggak pernah cepot. Yang namanya tikus itu pasti tercampur di situ. Ya sudah, maka najis. Jadi kalau punya ember di rumah yang sering banyak tikus, ya ditutup ya. Apalagi minyak goreng habis buat renang tikus, tikusnya habis jilat-jilat, hati-hati. Makanya Nabi itu memerintahkan untuk menutup bejana-bejana di malam hari. Itu sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita beralih ke semester 2 Ustaz, meskipun masih banyak pertanyaan dari teman-teman semester 1, mungkin kita jawab di kesempatan berikutnya ya Ustaz. Pertanyaan dari teman-teman semester 2 Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Allah mewajibkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW di atas langit ketujuh. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah bertemu Allah secara langsung saat Isra Mi'raj? Seperti ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, atau pertemuan ini hanya melalui perantara malaikat? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. baik, apakah Nabi SAW bertemu dengan Allah dan melihat Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj atau tidak? Nah, ini permasalahan akidah yang diperdebatkan, yang dipersiskan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
di Isra Mi'raj itu melihat Allah, berjumpa dengan Allah dan melihat Allah. Ada yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah, tapi Nabi mendengar langsung firman-Nya Allah. Nah, pendapat yang dipilih oleh mayoritas sahabat, ya, mayoritas sahabat Nabi SAW, yaitu Nabi SAW tidak melihat Allah dengan kedua matanya. Nabi SAW tidak melihat Allah. Artinya Nabi tidak melihat Allah. Bahkan sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Siapa yang mengklaim bahwa Nabi melihat Allah saat Isra Mi'raj, maka dia telah berdusta. Ya, dia telah berdusta. Dan pernyataan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau ketika beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apakah Rasulullah itu melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Aisyah mengatakan nurun anna arahu. Oh ya, bukan. Aisyah mengatakan bahwa saya pernah bertanya kepada Nabi, hal ra'aita rabbak, apakah Anda pernah melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Nabi mengatakan nurun anna arah. Ada cahaya yang menghalangi aku untuk bisa melihat zat Allah. Jadi itu ya jawabannya, itu keyakinan yang dipegang oleh mayoritas sahabat. Jadi Nabi tidak melihat Allah. Allah alam. Nah, Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian karena waktu sudah malam Ustaz, mungkin izin kami cukupkan untuk 2 pertanyaan lagi ya Ustaz. Mungkin nanti kita jadwalkan lagi insyaallah ya Ustaz ya. insya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya insya Allah akan menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan tahun ini. Namun saya mempunyai penyakit gampang buang angin. Bagaimana cara berwudu yang benar jika kondisinya sudah masuk waktu sholat lain, tapi saya tidak mungkin menjangkau tempat wudu? Mohon arahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, caranya Anda mencari info di mana tempat wudhu terdekat. Ya, itu ya. Alhamdulillah sekarang fasilitas wudhu di Masjidil Haram itu semakin banyak. Bahkan di dalam masjid ada juga tempat wudhu. Biasanya di bawah tangga, di bawah eskalator itu ada tempat wudhu. Nah, jadi ini dulu yang solusi pertama. Tidak boleh langsung menuju solusi yang mengandung keringanan-keringanan. Kalau ini masih bisa dijangkau. Ya, jadi cari tahu di mana tempat wudhu terdekat, gitu ya. Kemudian, kalau ternyata tempat wudhunya jauh, bagaimana? Jauh. Maka Anda bisa menggunakan trik berwudhu menggunakan botol spray. Botol spray ya, botol yang semprot. Botol semprot. Silahkan diisi air, kemudian bisa digunakan berwudhu di saat darurat. Anda bisa mendekat pada pembuangan zam-zam, ya, keran-keran zam-zam, kemudian Anda bisa berwudhu di situ. Atau berwudhu pakai air zam-zam menggunakan botol spray juga bisa, atau yang penting Anda berwudhu. Tapi ingat ya, saya pernah menulis di konsultasisyariah.com ya, tentang cara pemanfaatan botol spray dalam berwudhu itu, ya, banyak yang salah kaprah ya. Ada yang salah kaprah, yaitu ketika menyamakan anggota wudhu yang seharusnya dibasuh itu cuma diusap. Karena yang namanya botol spray itu kan air yang dikeluarkan sangat-sangat tipis. Maka Anda harus memastikan bahwa anggota wudhu yang harus dibasuh itu dibasuh, yang diusap silakan diusap. Nah, anggota wudhu yang wajib untuk terkena air dalam kita berwudhu kan hanya wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, lalu kaki. Ya kan? Itu saja, ada 4 saja.
Yang lain hukumnya sunnah, kumur-kumur sunnah, cuci tangan sunnah, kecuali setelah bangun tidur malam, wajib menurut sebagian ulama. Ya, silakan Anda berwudu secara minimalis, yang penting 4 anggota wudu itu terkena air. Dan semuanya harus dibasuh kecuali kepala. Jadi itu saja yang Anda boleh sekedar kena semprotan tipis. Tapi kalau anggota wudu yang lain maka harus dibasuh. Definisinya dibasuh itu apa? Definisinya dibasuh itu ada air yang mengalir. Sehingga semprotan Anda harus lebih banyak. Sampai ada air mengalir di atas permukaan kulit, baru Anda boleh berbantukan tangan untuk meratakan. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau cuma tidak ada air mengalir, itu namanya diusap, bukan dibasuh. Ya, silakan dibaca ya. Tulisan saya di konsultasi.com. Mungkin bisa dibantu juga share di sini kalau ada yang bisa menemukannya. Ya, tentang tulisan saya itu. Hukum berwudu dengan botol spray atau apa. Terus apa lagi solusinya? Solusinya juga kalau Anda memang susah untuk menahan kentut, ya Anda bisa menjamak sholat. Karena Anda musafir. Menjamak sholat. Ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Gitu ya. Wallah. Tapi itu ketika Anda musafir aja ya. Kalau Anda musafir, tidak jamak. Jam ulis safar, jamak itu untuk keadaan-keadaan yang membolehkan jamak ya. Kalau qasar, ya Anda juga boleh mengqasar karena Anda musafir. Ya, Allah alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Perihal waktu akhir sholat subuh, di aplikasi sholat ada yang namanya waktu syuruk. Apakah waktu syuruk ini adalah penanda waktu sholat subuh telah habis? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, penanda sholat subuh habis itu bukan syuruk. Kalau syuruk itu penanda kita mulai sholat duha. Jadi waktu syuruk itu waktu awal sholat duha. Nah, itu namanya sholat syuruk. Tapi kalau istilah yang populer di dalam hadis Nabi itu sholat duha, bukan sholat syuruk. Sholat duha. Ya, jadi waktu syuruk itu waktu awal sholat duha. Berakhir sampai zawal atau tergelincirnya matahari ke barat. Nah, kalau sholat subuh itu berakhirnya sampai apa? Berakhirnya sampai matahari terbit. Matahari terbit. Ketika matahari mulai terbit, nongol nih sedikit di atas ufuk, itu sudah habis subuh. Nah, ketika matahari itu proses naik, setengah, sepertiga, seperempat setengah, dan seterusnya. Sampai sempurna bulatannya di atas ufuk, itu waktu terlarang untuk sholat. Haram untuk sholat. Di waktu syuruk. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Seperti orang bangun kesiangan ya. Subuhnya itu ada sebab. Sebab dia melaksanakan sholat di waktu terlarang. Jadi silakan langsung sholat. Dia langsung sholat subuh. Walaupun sedang matahari sedang proses naik. Tapi kalau sholat yang tidak memiliki sebab, sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Nah itu haram ya, tidak boleh. Karena ketika itu matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Kata Nabi kan. Terus ketika sudah naik di atas ufuk dan setinggi 1 tombak. 1 tombak itu ya sekitar 1,5 meter. Nah, ini 1,5 meter di atas ufuk. Itulah namanya syuruk. Ya, kalau belum sampai setinggi 1,5 meter, satu tombak, itu belum disebut waktu syuruk. Nah, ketika sudah di atas ufuk satu setinggi tombak, baru namanya syuruk. Nah, itu waktu pertama sholat duha, bukan waktu berakhir sholat subuh. Waktu akhir subuh sebelumnya, ya, ketika matahari sudah mulai terbit. Wallahu a'lam. Masya Allah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Ansari atas banyak ilmu dan juga faedah yang telah disampaikan kepada kami.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan menjadi pahala kebaikan untuk Ustadz. Dan kami doakan semoga Ustadz dan keluarga senantiasa Allah jaga dalam kebaikan dan juga kesehatan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman ANB Academy, jazakumullah khairan atas kehadiran antum semua. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga Allah istiqomahkan kita dalam belajar dan dalam beramal. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini teman-teman. Semoga Allah berkahi ilmu kita tadi yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian informasi hari Selasa malam kami informasikan bahwa insya Allah di pekan depan akan ada kuliah umum khusus untuk teman-teman semester 1 dan 2. Namun qadarullah ternyata Ustadz Ami berhalangan untuk hadir. Jadi untuk kuliah umum tersebut kami tunda sampai Ustadz Ami bisa hadir karena beliau saat ini sedang menjalankan ibadah umroh, dan semoga mungkin di akhir bulan nanti semoga sudah kita agendakan semoga. Dan kemudian untuk teman-teman yang pertanyaannya belum dibacakan ya, belum dijawab, mohon untuk bersabar ya. Insya Allah kita jadwalkan lagi live session untuk ibadah karena Masya Allah pertanyaan dari teman-teman sangat banyak. Kurang lebih terhitung sekitar 35 sampai dengan hari ini pertanyaan itu cukup banyak, dan karena penjelasan untuk jawaban ini harus rinci ya teman-teman, jadi tidak bisa dijawab dengan ringkas, dan oleh karenanya insya Allah kita jadwalkan lagi untuk live session di kesempatan berikutnya. Insya Allah untuk waktunya akan kami informasikan insya Allah. Baik, demikian teman-teman semua, mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, sekali lagi mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan Ustaz Ahmad Ansari dan juga kepada teman-teman semua. Izin kami tutup. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Oke, sami-sami, jazakumullah khair. Saya izin pamit, Gi. Oke, Ustaz.